Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Saya dan teman-teman dari kelompok 5 TPB 39 akan membahas RBL atau Research Based Learning yang kami lakukan untuk memenuhi tugas besar fisika dasar 2 kami tentang penerapan fenomena interferensi destruktif pada teknologi noise cancellation. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo, nama saya Nabila Ferdiana dengan NIM 119220085. Perkenalkan diri saya, nama saya Laksana NPY dengan NIM 119220091. Nama saya Jasmine Amelia Anjani, NIM 119220083 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya dengan NIM 119140041. Nama saya Isma Zalwa Khairnisa dengan NIM 119220066 dari Prodi PWK. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Pertama kita akan membahas tentang gelombang suara, di mana gelombang suara tersebut adalah hasil pergerakan dari suatu objek atau di mana objek tersebut dapat menyebabkan medium atau sebuah partikel di sekitar objek tersebut sehingga bergerak bolak-balik dengan frekuensi dan amplitude tertentu, yang nantinya dapat menghasilkan gelombang yang menggetarkan gendang telinga atau alat perangkap suara lain dan dapat didengar oleh siapapun. Oke. Kemudian yang kedua adalah fenomena interferensi, di mana fenomena interferensi ini dapat terjadi ketika gelombang-gelombang terpadu bersifat koheren atau mempunyai perbedaan fase yang tetap. Nah, interferensi itu sendiri adalah ketika sebuah penggabungan secara superposisi dua buah gelombang atau lebih yang bertemu di dalam suatu titik terang, di dalam sebuah titik terang. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang interferensi destruktif. Interferensi destruktif terjadi jika gelombang memiliki perbedaan fase 180 derajat ganjil dikali dengan 180 derajat yang akan menghasilkan gelombang berbeda fase atau gelombang berinteraksi saling melemahkan. Adapun alat dan bahan yaitu yang pertama 1 speaker, 1 buah headphone atau earphone, kemudian 1 software Audacity bisa Mac ataupun Windows, kemudian yang terakhir 2 perangkat pemutar video. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja pada earphone. Earphone memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah speaker, mikrofon, dan mikroprosesor, dan lain-lain. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa pada saat kita mendengarkan lagu ataupun sebuah video, suara dari luar ataupun suara yang berasal dari selain dari sumber yang kita dengarkan itu tidak terdengar. Hal tersebut dikarenakan earphone bekerja menggunakan prinsip interferensi destruktif. Cara kerjanya adalah mikrofon yang ada pada earphone akan menangkap gelombang suara. Gelombang suara tersebut kemudian akan dibalik dalam mikroprosesor yang ada pada earphone, dan gelombang suara tersebut kemudian akan ditangkap oleh speaker. Lalu speaker tersebut akan menyalurkan gelombang suara tersebut ke dalam telinga kita. Lalu terjadilah interferensi destruktif pada kanal telinga pengguna earphone, dan suara dari luar pun tidak akan terdengar lagi. Nah, pada pembahasan kali ini saya pun penasaran bagaimana cara merasakan teknologi ini tanpa harus membeli AirPods Pro seharga 4 juta rupiah. Mending saya eksperimen sendiri kan. Jadi, saya telah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut sudah disebutkan oleh rekan saya di bagian sebelumnya di video ini. Nah, sebelumnya untuk melakukan percobaan ini, pertama-tama yang harus dilakukan adalah 1. Pada perangkat audio pertama, saya menggunakan handphone saya sendiri yang terhubung ke speaker.
saya memutar audio gelombang sinus 440 Hz secara konstan. Amplitudonya juga harus konstan. Kemudian yang kedua, rekamlah suara yang di-play dari speaker tadi dengan perangkat audio yang kedua selama 1-5 menit. Kemudian yang ketiga, import rekaman tersebut ke dalam software Audacity. Kemudian pilih menu invert pada menu bar. Kemudian yang keempat, import musik kesukaanmu pada Audacity untuk diputar bersamaan dengan gelombang yang telah dibalik tadi. Kemudian putar gelombang sinus melalui speaker yang tadi. Kemudian putar musik dan gelombang sinus yang telah diimport ke Audacity secara bersamaan melalui headphone. Nah, dari eksperimen tadi, saya pribadi merasakan bahwa suara dengan gelombang sinus yang berasal dari luar itu sangat minim, sehingga tidak mengganggu pengalaman saya mendengar musik. Kemudian juga suara gelombang sinus yang mendengung tadi itu sangat kecil sekali, hampir tidak terdengar. Namun entah kuping saya atau bagaimana masih terdengar. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan pada bagian ini. Terima kasih. Nah, pada bagian kali ini, saya akan membahas kelebihan dan juga kelemahan pada sistem noise cancellation ini. Berdasarkan dari artikel dan juga video-video review terhadap earphone dengan noise cancellation, banyak pengguna yang memberikan tanggapan positif dan juga tanggapan negatif. Untuk kelebihannya sendiri adalah 1. Teknologi ini sangat efektif apabila digunakan di situasi yang berisik. Namun, suara berisik tersebut konstan dan tidak banyak berubahnya. Kemudian yang kedua, menyebabkan tidak perlunya pengguna memplay lagu dengan volume yang tinggi untuk meredam suara sekitar. Kemudian ketiga, pada earphone tertentu seperti AirPods Pro, terdapat sebuah fitur di mana suara yang diterima oleh mikrofon tidak dibalik, melainkan langsung diteruskan ke pengguna agar pengguna dapat mendengar suara sekitarnya tanpa harus melepas earphone. Nah, namun dibalik kelebihan itu, terdapat kelemahan-kelemahan pada sistem noise cancellation ini, yaitu 1. Harganya cenderung sangat mahal dan tidak ada yang kurang dari 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua, memerlukan baterai sehingga harus diisi ulang setiap baterai habis, yang cukup memakan waktu dan tidak praktis. Kemudian yang ketiga, tidak efektif jika suara di sekitar variatif dan tidak konstan seperti konser musik atau bayi menangis di dalam pesawat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dengan bagian ini. Terima kasih. Nah, untuk bagian kelebihan dan kelemahan pada alat yang saya buat ini sendiri adalah 1. Alat rebahan yang dipakai untuk percobaan kali ini sangat mudah dan pastinya sudah dimiliki oleh mayoritas kebanyakan orang-orang. Kemudian yang kedua, alat pada percobaan saya sendiri kali ini cukup efektif untuk meredam suara. Nah, kemudian kelemahannya sendiri itu cukup banyak karena ya ini hanya sebuah percobaan yang tidak untuk diproduksi massal sehingga harus memuaskan konsumen kan. Jadi kelemahannya sendiri itu 1, tidak akan berfungsi jika digunakan pada kondisi atau environment yang tidak bisa dikontrol, yaitu misalkan digunakan di luar ya tidak akan berfungsi karena speakernya akan terkalahkan oleh suara keramaian. Kemudian yang kedua, kurang efektif dan praktis karena ya alat ini harus disambungkan dengan kabel secara langsung, tidak menggunakan Bluetooth atau menggunakan teknologi wireless yang lain. Kemudian yang ketiga itu apa? Tidak dapat digunakan di luar. Ya tentu saja karena alasan yang pertama, karena butuh inputan dari speaker yang terkontrol keluaran suaranya. Nah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai kelebihan dan kelemahan alat yang saya buat untuk percobaan kali ini. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hasil analisis yang telah kami lakukan. Pada kehidupan nyata, sistem noise cancellation sebagai penerapan dari interferensi destruktif ini tidak sepenuhnya 100% efektif. Dikarenakan pada kehidupan sehari-hari, gelombang suara yang berasal dari luar earphone yang diterima oleh mikrofon sangat beragam dan sulit diinterferensikan oleh sistem ini. Namun, sistem ini dapat beroperasi optimal apabila suara yang berasal dari luar konstan. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, yang pertama yaitu earphone menggunakan sistem noise cancellation yang membalik gelombang suara dan diterima oleh mikrofon sebesar 180 derajat. Yang kedua, sistem noise cancellation ini menggunakan prinsip interferensi destruktif,
Yang ketiga, earphone menggunakan output gelombang suara yang telah dibalik melalui speaker pada earphone, sehingga hal tersebut menyebabkan interferensi destruktif terjadi di dalam kanal telinga. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.